Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Suwardi Wijaya dengan nomor NIM 202103010531. Baik, saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan dengan kesempatan kali ini saya insyaallah akan memenuhi tugas MIT mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dan Ilmu Budaya Dasar dengan judul materi Manusia dan Pemikiran. Teman-teman sekalian, pembahasan yang saya bawa kali ini dengan materi ini ada sebuah pembahasan yang sangat seru untuk kita bahas. Berbicara tentang manusia dan pemikiran, ada suatu pokok pembahasan yang tidak akan bisa kita jauhkan, tentang bagaimana seorang manusia dan pemikiran. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi ini. Baik, bagian yang pertama, manusia sebagai makhluk yang berakal. Manusia sebagai makhluk yang berakal atau filosofis adalah merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang manusia ketika dia lahir di dunia. Maka bagian daripada manusia sebagai makhluk yang berakal adalah bagian yang penting dalam hal kehidupan ini, karena tidaklah bisa berkembang ilmu pengetahuan tanpa adanya akal tersebut. Terkadang manusia ketika merasakan sesuatu timbul pula yang namanya pemikiran. Ketika dia merasakan suatu hal atau melihat suatu kejadian, kemudian berkembang akal pemikirannya. Dan disinilah yang disebut manusia sebagai makhluk yang berakal atau makhluk yang berpikir. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke proses lahirnya pemikiran manusia. Baik, ini sangat penting itu kita kembangkan lagi. Yang pertama, proses timbul atau lahirnya pemikiran manusia itu yang pertama berasal daripada rasa ingin tahu. Nah, inilah salah satu sifat manusia yang sangat alamiah atau tidak bisa kita hilangkan. Manusia kebanyakan memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar, yang dimana bila rasa ingin tahu ini kita alihkan ke dampak positif, ke hal-hal yang positif, misal semacamnya dia mengembangkan rasa ingin tahunya ini dalam hal-hal positif, hal misalnya ingin tahu bagaimana lebih dalam lagi tentang ilmu pengetahuan, bagaimana lebih dalam mempelajari suatu bidang dan lain semacamnya. Maka dengan rasa ingin tahu yang begitu besar, mulailah lahir pemikiran-pemikiran, ide-ide yang besar yang disebutkan bahwasanya inilah cikal bakal lahirnya pemikiran. Dan yang kedua yakni adalah perkembangan alam pemikiran manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar hingga pada masa lalu manusia menyimpulkan bahwasanya ketika ada pelangi yang ada di atas langit, ketika mereka belum tahu tentang kajian ilmiahnya kenapa bisa ada pelangi di langit, mereka menyimpulkan, oh, pelangi ini adalah selendangnya bidadari. Oh, di ujung pelangi ini ada bidadari yang sedang mandi. Oh, atau di ujung pelangi ini adalah naga yang sedang terbang. Itulah pemikiran-pemikiran manusia yang coba mereka kembangkan dari alam bawah sadar mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yakni adalah mitos. Mitos adalah mitem dari bahasa Sanskerta, merupakan pengetahuan yang merupakan kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan. Jadi mitos ini merupakan pengalaman atau kepercayaan. Cerita-cerita mitos ini merupakan dari legenda-legenda leluhur sebelumnya. Entah itu mitos yang terkadang mitos yang berkembang di masyarakat itu bisa saja menjadi sebuah kebenaran dan bisa pula cuma menjadi sebuah mitos-mitos belaka yang dipercaya oleh masyarakat karena cerita dari leluhur mereka. Yang keempat yakni adalah penalaran. Penalaran adalah sebuah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera. Jadi maksudnya penalaran ini adalah sebuah tolak belakang dari sebuah pengamatan
Mereka cuma sekedar menggunakan nalarnya untuk menentukan sebuah pemikiran. Mereka cuma sekedar mengira-ngira. Jadi penalaran adalah cuma sekedar kita mengira-ngira. Oh, mungkin begitu. Oh, mungkin begitu. Jadi, penalaran ini adalah sebuah proses di mana ketika kita ingin mengetahui suatu hal dan kita tidak merumus daripada sebuah pengamatan, kita tidak merumus dari sebuah penelitian, kita cuma sekedar menggunakan akal pikiran kita menalar yang sehingga timbullah sebuah ilmu yang dikatakan penalaran. Cuman sekedar mengira-ngira dari akal pikir kita tentang sebuah hal yang terjadi. Baik. Kemudian kita masuk ke tahapan pemikiran manusia. Bagaimana sesungguhnya proses berpikir pada manusia? Jika kita lebih lanjut, maka akan kita dapati bahwa untuk dapat berpikir, kita membutuhkan beberapa komponen. Di antaranya yang pertama, manusia membutuhkan fakta yang dijadikan sebagai objek berpikirnya. Ketika kita sebagai manusia, tentu untuk membuat suatu pemikiran, kita membutuhkan suatu fakta yang betul-betul terjadi untuk menjadi objek pemikiran kita. Baik, yang kedua, untuk dapat menyerap fakta-fakta yang akan dipikirkan, seperti mata untuk melihat, meraba, pendengaran, dan indera, dan yang lain semacamnya. Dan yang ketiga, merupakan organ yang berfungsi untuk menerjemahkan setiap fakta yang diserap. Dan yang keempat, informasi. Manusia tidak dapat berpikir atau membuat sebuah pemikiran tanpa adanya sebuah informasi. Dan terkadang hal informasi ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk mendapatkan atau mengembangkan sebuah pemikiran. Kemudian menurut Auguste Comte yang lahir pada 1798 dan wafat pada 1857 Masehi, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan, berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap teologi atau tahap fiktif. Pada tahap teologi atau fiktif, manusia berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan yang terakhir dari segala sesuatu, dan selalu dihubungkan dengan kekuatan ghaib. Gejala alam yang menarik perhatiannya selalu diletakkan dalam kaitannya dengan sumber yang mutlak, mempunyai anggapan bahwa setiap gejala dan peristiwa dikuasai dan diatur oleh para dewa atau kekuatan ghaib lainnya. Yang kedua, tahap filsafat atau tahap metafisik atau abstrak. Tahap metafisika atau abstrak merupakan tahap di mana manusia masih tetap mencari sebab dan tujuan akhir. Tetapi manusia tidak lagi menyandarkan diri kepada kepercayaan akan adanya kekuatan ghaib, melainkan pada akalnya sendiri. Akal yang telah mereka mampu melakukan abstraksi guna menemukan hakikat segala sesuatu. Jadi pada tahap yang kedua ini, mereka tidak lagi menyandarkan pada hal-hal ghaib. Bahkan orang yang mempunyai tahap pemikiran tersebut, mereka tidak lagi mempercayai tentang perihal-perihal ghaib lainnya. Mereka mencoba menjadikan pemikiran mereka untuk sebagai nalar akan suatu proses yang akan terjadi. Kemudian tahap yang ketiga yakni adalah glositif atau ilmiah real. Tahap positif atau real merupakan tahap di mana manusia telah mampu berpikir secara positif atau real atas dasar pengetahuan yang telah dicapainya, yang dikembangkan secara positif melalui kajian, melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Maka pada tahap ini adalah tahap sebuah pemikiran yang begitu matang, di mana ketika kita sudah menyimpulkan suatu hal dengan melalui banyaknya perbandingan, pengamatan, kajian teks, kajian ilmiah, dan lain semacamnya. Selanjutnya kita masuk ke ilmu pengetahuan perspektif Islam. Jadi dalam Islam, ilmu perspektif Islam atau ilmu yang dijadikan sebagai landasan sumber hukum cuman 2. Sebagai sumber hukum yang tetap kokoh dan tidak bisa diganti sama sekali, tidak bisa dirubah sama sekali,
yaitu adalah kitabullah wa sunnatur rasul. Maka dalam perspektif Islam, yang dijadikan sebagai landasan hukum utama ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, yakni adalah kitabullah wa sunnatur rasul. Setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita kembalikan kepada sunnah, kepada kitabullah, kepada kitab Allah, kepada Al-Quran. Dan jika kita tidak mendapatkan perkara tersebut dalam kitab Al-Quran, maka kita kembalikan kepada sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita membahas lebih dalam lagi tentang ilmu perspektif Islam, ada banyak yang dikembangkan para ulama-ulama setelahnya untuk menentukan sebuah hukum yang dimana tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itulah yang disebut dalam ulama, disebut ijtihad, kesepakatan para ulama, ijma', qiyas, dan lain semacamnya. Karena ada banyak perihal-perihal yang terjadi, ada banyak perihal-perihal yang akan terjadi ke depannya, namun tidak ada pada masa Rasul dan tidak ada dalam Al-Quran. Maka diwasiatkan dan ada ijma' di antara para ulama ya untuk menciptakan sebuah hukum yang baru, yakni hukum yang pertama yang disepakati para ulama, yakni adalah ijma', kesepakatan bersama. Ijma' pertama, ijtihad pertama setelah daripada Rasul, yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasul Muhammad, tidak dalam kitab hadis dan kitab Al-Quran, adalah menentukan siapa pemimpin setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tadi pemaparan materi saya tentang materi manusia dan pemikiran. Berikut saya akan simpulkan beberapa pembahasan tentang manusia dan pemikiran. Jika kita membahas tentang manusia dan pemikiran, tentu mungkin banyak kita dapatkan beberapa atau mungkin banyak hal yang tidak saya masukkan dalam PPT yang saya bahas kali ini atau materi yang saya bahas kali ini. Tapi berbicara tentang manusia dan pemikiran, tentu untuk berpikir, untuk menciptakan sebuah pemikiran, kita membutuhkan yang namanya akal. Yang tadi yang saya bahas dalam poin utama, poin yang kita bahas paling utama, manusia dan pemikiran. Untuk menciptakan sebuah pemikiran, manusia membutuhkan yakni yang namanya akal pemikiran. Kemudian dalam materi saya juga membahas